Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan membaca buku Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, buah karya Abu Umar Abdillah. Subjudul yang akan kita baca kali ini yakni Bid'ah dalam ibadah. Di samping beralasan baiknya niat, orang yang melakukan bid'ah dalam ibadah membela diri dengan pertanyaan, mana dalilnya kalau yang saya lakukan ini tidak boleh? Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang salah. Bahkan dialah yang semestinya ditanya, mana dalilnya bahwa yang Anda lakukan itu benar? Karena ibadah hanya boleh dilakukan ketika ada dalil yang menyebutkannya. Kaidah usul berbunyi, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari segala tata cara ibadah adalah haram. Yang halal hanya yang ditunjukkan oleh dalil, selebihnya masuk dalam kategori haram. Maknanya, segala bentuk tata cara ibadah yang tidak ada landasan dalil maupun contohnya dari Nabi itu haram dan tertolak. Nabi bersabda, barang siapa beramal tanpa perintah dariku, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ketika sholat misalnya, jangan tanyakan mana dalilnya bahwa melafazkan niat dengan usolli, fardol, dan seterusnya itu bid'ah. Karena semestinya si pelaku yang harus menjawab, mana dalil disunahkannya membaca usolli. Karena ibadah sholat itu sifatnya tauqifi, paket, tak boleh ada tambahan atau kreasi dari orang yang mengamalkannya. Jika tidak ada dalil, maka masuk dalam kategori bid'ah yang tercela, tertolak, tidak diterima meskipun niatnya baik. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, Nabi SAW memulai sholatnya dengan Allahu Akbar. Beliau tidak membaca apapun sebelumnya dan tidak melapaskan niatnya sama sekali. Beliau tidak mengatakan usolli, aku niat sholat karena Allah, menghadap kiblat 4 rakaat sebagai imam, sebagai makmum. Tidak pula beliau mengatakan adaan atau qadaan atau fardon dan lain sebagainya. Semua itu adalah bid'ah yang tidak disebutkan sedikit pun dalam hadis yang sahih atau dhaif. Tidak pula terdapat dalam musnad atau mursal, walau hanya 1 kalimat saja. Bahkan tak satu pun sahabat yang mengerjakannya. Jika ada tabi'in yang menganggapnya baik, begitupun dengan tidak ada tabi'in yang menganggapnya baik, begitupun dengan para imam mazhab. Seperti halnya tidak layak kita bertanya mana dalil tidak diperbolehkannya sholat sambil bersiul, seperti yang dilakukan oleh aliran Sumardin di Sulawesi beberapa waktu yang lalu. Dialah yang seharusnya menunjukkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari hawa nafsu atau kitab laduni ala Sumardi. Begitu pula untuk urusan ibadah yang lain. Berbeda dengan urusan selain ibadah, kaidah usulnya berbunyi wal aslu li ghairiha al ibadah. Adapun asal untuk selain ta'abudiyah adalah boleh. Seperti tentang status makanan itu halal, ada selagi tidak ada dalil yang menyebutkan keharamannya. Sehingga tidak perlu orang mempertanyakan dalil yang menyebutkan halalnya nasi dan air. Yang dicari adalah dalil pengharamannya. Jika tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya, maka masuk dalam kategori halal. Wallahu a'lam.